Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yaitu dengan tema kesehatan lambung. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana merawat lambung ya. Jadi sebelumnya kakak-kakak beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya Lukas Aldi dengan NIM 020. Saya Silvani Daniel dengan NIM 037. Dengan saya Negara Tani dengan NIM 006. Dan saya yang terakhir Kalisana Notek dengan NIM 013. Jadi kelompok kami memiliki pembahasan-pembahasan ya teman-teman. Ya itu, nah ini rumusan pembahasan, yaitu pembahasan kami ada 6, yaitu yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang latar belakang, lalu yang kedua kita akan membahas tentang fungsi organ lambung, cara ketiga itu cara kerja lambung, yang keempat itu ada perawat organ lambung, lalu 5 penyakit yang menyerang lambung, dan yang terakhir yaitu lagu-lagu. Nanti yang terakhir kita akan menyanyi bersama. Jumpa di yang pertama yaitu pembahasan tentang latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah akan saya jelaskan, yaitu awal mula ketika seseorang itu terkena asam lambung ya. Jadi terutama pada anak-anak itu ya biasanya kita lihat sering lah anak-anak itu makan beli jajan di sekolah, di rumah, atau di manapun kan mereka sering sering jajan ya. Jadi kebiasaan jajan itu ternyata juga ada dampaknya ya teman-teman. Dampaknya itu ketika kita makan jajan atau makan makanan yang pedas dan asam, itu menyebabkan kesehatan lambung itu terganggu. Nah, akibatnya sering makan tersebut, lambung kita tuh bisa luka dan menimbulkan penyakit asam lambung. Nah, jadi makanya kita dari sekarang udah boleh mengurangi makan yang pedas dan yang asam. Itu boleh makan, tapi teman-teman harus bisa membatasi nih, jangan setiap hari makan pedas, setiap hari makan asam. Nah, itu kan nanti akibatnya lambung kalian bisa luka ya. Nanti dengan luka tersebut nanti bisa menimbulkan akut ya, penyakit yang bisa parah ya. Jadi bisa dilakukan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, jadi tidak yang harus pedas dan asam. Ketika nanti asam lambung kita terluka dan parah, itu mengerikan teman-teman. Jadi perut kalian nanti bisa sakit secara tiba-tiba. Walaupun penyebab utama asam lambung itu ketika ya kita telat makan lah ya. Biasanya kalau anak-anak tuh udah bermain tuh suka telat makan, toh. Jadi ketika sudah terluka parah itu lambung kita itu bisa muncul nanah ya yang keluar dari luka tersebut. Nah, mengerikan toh. Nah, jadi di sini kakak punya contoh ya, sebentar. Nah, di sini ada gambaran nih orang yang pegang perut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang penyakit lambung itu ya sakit ya di dalam perut kita tidak bisa uh, membenari sendiri. Nah, kita harus pergi ke dokter atau rumah sakit terdekat. Mungkin itu saja pembahasan dari latar belakang teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Bye. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua dan ketiga, yaitu fungsi dan cara kerja organ lambung. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih letak lambung ada di sebelah mana. Nah, lambung ada di sebelah kiri perut pada bagian atas. Nah, untuk fungsinya, fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah mengolah dan memproses makanan. Yang kedua, menyerap zat baik untuk tubuh dan mempermudah tubuh untuk menyerap zat-zat yang baik seperti B12. Yang ketiga, menghasilkan asam bernama hidroklorik untuk memecahkan makanan dan menyingkirkan zat atau mikroba yang ada dalam makanan.
Nah, selanjutnya cara kerja lambung. Lambung mengeluarkan berbagai enzim untuk memecahkan makanan menjadi zat gizi. Selanjutnya, bekerja dengan otot lambung dan memecah makanan menjadi bubur. Lalu, pilorus dalam lambung mengatur pengeluaran bubur secara bertahap ke usus 12 jari. Kemudian di usus 12 jari terjadi proses penyerapan berbagai macam zat gizi. Setelah itu, lambung kosong hingga 2-5 jam setelah makan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang keempat, yaitu cara merawat organ lambung. Di sini saya akan membahas 3 dengan cara merawat organ lambung. Yang pertama itu ada jika mengkonsumsi makanan yang bersifat pedas dan asam lambung mengeluarkan asam HCI yang semakin banyak dan memicu iritasi yang memicu perih. Terus yang kedua adalah makan makanan yang berserat. Nah, serat itu berpenting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan termasuk kesehatan lambung. Dan termasuk serat adalah itu ada buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Terus yang ketiga adalah menjaga pola makan. Jadi itu menjaga pola makan tuh penting ya. Jadi kayak sehari itu maksimal lah, itu 3 kali sehari. Jadi menjaga jam makan yang sama setiap harinya dengan konsisten dapat membantu sistem pencernaan bekerja dengan lebih baik. Di sini teman-teman, saya akan membahas pembahasan nomor 5, yaitu penyakit yang bisa menyerang lambung. Nah, penyakit apa aja sih yang bisa menyerang lambung? Yang pertama itu ada penyakit asam lambung. Gejala utamanya itu ya seperti rasa terbakar di dada yang bisa memburuk setelah makan atau saat berbaring. Nah, yang kedua itu penyakit gastritis. Penyakit gastritis itu gejalanya apa sih teman-teman? Gejalanya itu ya dapat melukai dinding lambung jika lapisan lambung sudah terkikis habis terkena asam lambung, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sangat parah pada lambung. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, kami ada lagu nih buat kalian, yaitu terutama untuk lagu merawat lambung ya. Jadi kita belajar bersama-sama ya. Mari bernyanyi bersama kami. Sebelah kiri perut, fungsinya untuk mencerna makanan. Cara kerjanya menyalur makanan dari dalam lambung ke usus kecil. Ayo kawan, makan tepat waktu supaya bebas dari asam lambung. Jauhi makan yang pedas dan asin agar lambungku selalu sehat. Jika makan pedas, lambung bisa luka. Jika makan asam, dinding lambung luka. Hindari minum kafein dan soda.